Halo pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di Smeko Talk, yaitu adalah podcast yang berada di SMA Negeri 1 Purwodadi yang kita akan membahas dalam berbagai bidang, tentunya yang seru-seru. Tapi dalam hari ini kita akan membahas tentang kemajuan dalam teknologi dan informatika. Oke, jadi di sini saya selaku tuan rumah yang nama saya adalah Yura Fikunaviagan dan saya adalah salah satu siswa di SMA Negeri 1 yang masuk dalam organisasi OSIS. Dan saya membawakan tamu spesial hari ini, yaitu seorang siswa juga. Tapi beliau adalah salah satu anggota dari ekstrakurikuler yang bernama Spansaar. Halo semua, saya Prima Hibrisi dan Mayanto, saya wakil ketua dari Semansa Art. Oke, jadi Mas Prima ini adalah wakil ketua dari Spansaar yang dimana Spansaar ini menumbuhkan beberapa talenta yang terpendam masnya ya Mas ya untuk dikeluarkan. Oke, Mas Prima, saya ingin mengetahui lebih lanjut dulu nih tentang sampean, tentang jenengan. Ya, Oke, jadi sebelum ke intinya, saya mau bertanya-tanya nih Mas Prima. Jadi tuh kita kali ini kan akan membahas tentang perkembangan dalam teknologi ini ya. Nah, Mas Prima ini saya rasa ini cukup tahu tentang di bidang ini tuh. Nah, saya mau tanya nih, sejak kapan Mas Prima itu mengikuti perkembangan teknologi ini dan bagaimana Mas Prima mengikutinya dan di mana Mas Prima bisa mengikuti perkembangan zaman ini? ya, saya mulai gencar-gencarnya mempelajari teknologi ini dari sejak awal SMP. Awal Saya, SMP. saya belajar mulainya otodidak lewat beberapa video YouTube, lalu beranjak lagi ke modul-modul, lalu mulai ikut-ikut webinar gitu. Oke, jadi kapannya itu Mas Prima itu berarti dari SMP ya Iya, sampai benar. SMA sekarang kelas 2. Dua Wow, itu udah 1, 2, 3 lebih dari 3 tahun. tahun. Oke, Mas Prima. Oke, saya rasa Mas Prima sudah cukup terkualifikasi ya karena sudah berpengalaman selama 3 tahun plus. Jadi saya akan bertanya-tanya langsung nih Mas Prima tentang Boleh. topik kita hari ini. Oke, jadi untuk pertama kali ya yang ringan-ringan dulu. Untuk tahun 2023 ini 2023. banyak sekali tools atau alat-alat yang ada di internet itu yang di mana dulu tuh nggak ada sama sekali. Nah, Mas Prima sendiri, apa yang Mas Prima itu tentang perkembangan, apa yang perbedaan apa dari dulu sampai sekarang yang Mas Prima aplikasikan sendiri, yang Mas Prima gunakan sendiri, contohnya tuh apa gitu? Ya, saya tentu saja ya mengikuti zaman menggunakan AI untuk menunjang kegiatan saya. Contohnya menulis untuk konten Semansa Art. Tentu saja untuk belajar juga mencari referensi-referensi yang ada dan ya membantu kehidupan saya dalam melakukan contohnya riset-riset untuk kebutuhan studi-studi gitu. Berarti Anda tuh menggunakan AI ya? Iya. AI untuk membantu kehidupan sehari-hari lah di dalam akademik, dalam entertainment buat konten tadi ya. Iya. Oke. Nah, salah satu AI-nya tuh yang lagi populer itu ChatGPT ya Mas ya? Iya, benar. Nah, terus sampean tuh gunain ChatGPT ini enggak? Ya, tentu saya pakai untuk menulis konten itu yang utama pakai ChatGPT saya. Berarti itu yang untuk menulis konten-konten yang untuk mikir lah yang kita bisa serahkan kepada AI ini ya. Jadi AI ini sangat praktis juga ya, bisa disuruh-suruh dan memberikan kita semacam hal yang kita minta itu loh dengan performa yang cukup baik yang bisa dibilang ya. Oke, itu untuk AI sendiri dalam kehidupannya Mas Prima nih ya. Untuk siswa secara in general, secara umum, itu AI Mas. Iya. Menurut Mas Prima itu bisa nggak sih, boleh nggak sih, layak nggak sih untuk digunakan untuk seluruh siswa? Bagi saya layak. Oke, untuk kelayakannya sih saya rasa tergantung sama siswanya juga ya Mas ya. Tergantung digunakan untuk ya itu digunakan untuk apa? Apakah untuk mencari jawaban? Kalau mencari jawaban sih saya kurang setuju. Kalau mencari jawaban kurang setuju. Kurang setuju. Oke, jadi itu seperti contohnya kayak guru ngasih tugas gitu ya. Ya, guru ngasih tugas nyari jawabannya langsung tanpa memahami esensi dari tugas itu. Jadi kita langsung mencari jawabannya secara instan dan kita pun juga mendapatkan jawaban tersebut secara instan.
tapi kita tidak punya kesempatan untuk memahami materi tersebut. Iya, benar. Oke, bener juga sih Mas. Terus gimana untuk perkembangan teknologi yang kita bicarakan di sini tadi kan AI ya Mas ya. Terus kalau secara menggantikan lah alat tulis contohnya nih, misal kayak penulisan. Kalau sekarang kan kita di sekolah kita tuh masih pakai ballpoint sama selembar kertas atau buku gitu kan. Gimana rasanya Mas Prima kalau tiba-tiba nih sekolah kita ini kita beralih dari pulpen dan buku dan kertas ini, terus kita beralih ke iPad dan semacamnya. Itu menurut Mas Prima gimana? Setuju atau enggak? Dan kenapa? Ya tentu ada setuju dan tidak setujunya. Oke, jadi ada dua sisi ya. Ya, Oke, jadi untuk yang pro, sifat pro-nya, kenapa Mas Betul. Prima setuju? pro. Oke. Ya gimana ya, untuk secara resource kita lebih baik menggunakan iPad untuk sekarang untuk menulis itu. Dan Tapi apakah bisa digunakan sepraktis itu tanpa membuka-buka file? Kalau di buku kan kita langsung buka gitu, iya, tanpa harus masuk ke dalam file-file untuk mengatur. iya, benar. Terus untuk sisi kontranya nih, Mas tuh gak setuju gara-gara itu tadi ya, untuk buka-buka file itu, atau ada yang lain? Ada lagi. Oke, apa itu Mas? Ya sebenarnya menulis itu adalah skill manusia yang bagi saya utama. Tanpa ada menulis Anda nggak bisa menyampaikan informasi. Oh ya benar juga sih, karena kita juga tidak bisa menghilangkan salah satu skill penting ya dalam kita bersekolah ini, salah satunya adalah menulis. Oke, benar juga yang dikatakan Mas Prima ini. Terus Mas, untuk siswanya itu tadi kan ya. Sekarang untuk pengajarnya atau guru, gimana nih pendapatnya Mas Prima kalau guru diganti oleh AI, peran guru diganti oleh AI, apakah bisa atau enggak? Dan itu kenapa Mas? Tidak bisa. Oh nggak bisa. Kenapa? AI tidak bisa mengajari kalian sosial, ilmu sosial. Berarti ilmu sosial seperti sopan santun dan tata krama gitu ya. Komunikasi AI tidak akan bisa Oh iya, komunikasi juga. Ya benar-benar, soalnya kalau guru juga nggak lah semerta-merta mereka mengajari kita tentang sesuatu yang bersifat akademis dan pengetahuan, tapi mereka juga mendidik kita berkarakter yang baik bagaimana, dan tata krama bagaimana, dan berkomunikasi juga bagaimana. Oke, valid. Terus Mas, saya ingin menggali Mas Prima lagi deh. Oke, boleh. Menurut Mas Prima nih, yang Mas Prima rasakan. Jadi kan tadi kan Mas Prima menggunakan AI untuk semacam-macamnya. Oke. Nah, tantangan Mas Prima untuk menggunakan AI, kayak halangannya tuh apa Mas? Apa ada yang Mas Prima khawatirkan itu ada atau enggak? Untuk di Indonesia ya, tentu jaringan belum fully merata. Bahkan ada rakyat Indonesia yang meminta jaringan itu tidak masuk wilayahnya. Jadi bahkan ada yang seperti itu ya? Suku Baduy itu. Oh, suku Baduy. Oke. Menarik. Jadi maka dari itu kita tuh sebaiknya mulai sekarang seluruh siswa ya, seluruh orang ya, kita tuh belajar tentang yang namanya perkembangan teknologi ini dan semacamnya. Yang dari mana kita bisa mempelajarinya? Di Universitas Ngudi Waluyo. Oke, jadi di Universitas Ngudi Waluyo ini memiliki salah satu jurusan yang bernama Informatika Kesehatan, yang saya sendiri sangat tertarik kepada jurusan ini. Karena kenapa? Karena kesehatan ini kan yang kita butuhkan ya dalam ilmu medis dan segala macam. Dan kita menggunakan informatika untuk lebih mengentalkan pengetahuan tentang tentang medis dan anatomi dan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan ini, yang dari mana kita akan bisa menerapkannya. Jadi informatika ini sangat berguna sekali untuk kita yang ingin mencari informasi dan menggali informasi tentang suatu bidang, apalagi bidang kesehatan. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengambil jurusan informatika kesehatan, silahkan ke Universitas Ngudi Waluyo. Dan selama kita membahas Universitas Ngudi Waluyo, kami ingin mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Oke, jadi cukup segitu aja dari kami dan Smekota kami. Kita akan berjumpa di lain waktu jika ada kesempatan, dan ciao.